Kemudian yang kedua adalah KPI. Nah, kalau KPI seperti yang saya sampaikan tadi, KPI itu sama dengan dimaknai sebagai aspek kinerja utama ya. Nah, KPI itu harus sesuatu yang memang kelihatan angkanya. Ya, kayak misalnya target tercapai atau tidak gitu ya. Omsetnya tercapai atau tidak nih, CS nih, atau sales. Sales itu ada target omsetnya, tercapai atau tidak ini gitu. Nah, itu bisa jadi bahan penilaian kinerja utamanya. Efisiensi penggunaan sumber daya. Contohnya apa ya? Efisiensi penggunaan sumber daya itu juga bisa jadi aspek kinerja utama untuk karyawan yang di produksi ya, misalnya gimana mereka menggunakan bahan baku itu efisien sehingga nggak banyak kebuang gitu ya, sehingga nggak banyak kebuang, karena kalau banyak kebuang itu akan berpengaruh terhadap HPP kita juga kan di akhir tahun ya pasti ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai indikator kinerja utama gitu untuk produksi nih misalnya ya. Jadi efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan listrik misalnya gitu ya, itu juga bisa diukur. Itu kan keukur tuh pasti gitu. Misalnya nih contohnya kalau listrik itu penggunaan pencahayaan misalnya, itu kita target dalam 1 bulan target penggunaan listrik itu maksimal sekian. Nah, nanti diukur di akhir bulan sesuai nggak dengan targetnya gitu. Itu kan ada ukur-ukurannya. Atau net profit margin gitu ya, itu bisa kita jadikan sebagai bahan ukur-ukuran untuk manajernya ya. Misalnya kalau kita punya manajer di bawah kita gitu ya, mungkin kita bisa jadikan net profit margin itu sebagai indikator dia gitu, karena dia bagaimana caranya dia sebagai manajer gitu ya, itu bisa mendapatkan laba bersih ya yang lebih besar. Kita kasih target juga, labanya harus sekian, itu target. Kalau nggak tercapai gimana? Ya nggak masalah, namanya juga pasar kan nggak bisa diukur ya. Tapi nanti akan berpengaruh terhadap KPI-nya gitu. Tingkat kehadiran ya, itu juga bisa kita gunakan sebagai aspek kinerja utama. Kalau kita sudah menggunakan aplikasi untuk mencatat kehadiran karyawan kita atau pakai fingerprinting, itu kan keukur, ada angka yang muncul gitu ya. Oh, liburnya sekian hari gitu ya, dia aktif sekian hari, itu kan ada angka yang muncul. Itu bisa kita gunakan sebagai aspek KPI. Atau tingkat kepuasan pelanggan, itu juga bisa kita gunakan sebagai KPI juga. Mungkin kalau kita belum ada bisnis kita belum pakai aplikasi yang terhubung dengan penilaian dari pelanggan ya, customer service, satisfaction ya misalnya. Jadi kepuasan pelanggannya itu belum bisa kita ukur karena kita belum punya aplikasinya. Kita bisa, kalau saya pernah itu di bank mana itu, di bank BCA ya kalau nggak salah, itu disediakan disediakan kartu senyum tuh ya, kartu senyum misalnya. Atau kalau di Indomaret itu kan ada ya, di monitornya puas atau tidak puas gitu kan, itu kan ada nanti kerekamnya itu berupa jam. Misalnya tiap customer yang masuk di jam sekian sampai jam sekian itu rata-rata puas semua gitu ya. Ada 200 customer yang masuk dan penilaiannya puas semua. Nah, itu nanti dilihat di jam sekian sampai jam sekian itu CS-nya siapa, kasirnya siapa gitu. Itu bisa kita gunakan juga untuk mengukur tingkat KPI ya, kinerja utama, aspek kinerja utama. Kemudian jumlah aktif account misalnya ya, jumlah customer yang masuk ya dalam sehari ya, kita tentukan targetnya. Saya mau, karena tahun kemarin gitu ya, di bulan yang sama, di bulan April tahun 2024, customer yang masuk itu jumlahnya 200 orang atau 500 orang dalam sebulan. Berarti harusnya target tahun 2025 lebih tinggi dong, ya kan? Karena kita kan harapannya bisnis kita kan growth, ya kan? Kita tentukan target yang lebih tinggi, misalnya dari 200 jadi 500 atau dari 500 jadi 550 atau 600 misalnya gitu. Nah, itu targetnya. Nah, nanti di akhir kita hitung, di akhir bulan itu kita hitung customer service atas nama ini ketika melayani berapa
customer, itu namanya yang aktif ya, itu berapa, itu nanti bisa kita gunakan sebagai indikator kinerja utama itu ya. Nah ini contohnya, ini contoh kalau di tempat kami ya, contohnya seperti ini, misal pada buka kan ya, absen, izin, sakit atau izin setengah hari. Nah kalau dia nggak pernah absen sama sekali, skornya 100% berarti kehadirannya, gitu kan. Kalau dia nggak hadir sekali, kita tentukan 95% berarti skor atau penilaian KPI-nya. Kalau dia nggak hadir 2 kali, berarti skornya 90%. Nah ini yang menentukan siapa? Yang menentukan kita sebagai owner ya, karena kita pasti punya, kan kita sudah punya peraturan sendiri itu gitu. Nah kemudian targetnya kita tentukan, capaiannya itu kita ambil ukurannya di akhir bulan misalnya, karena kita buat target itu tiap bulan ya, capaiannya kita ukur di tiap bulan. Misalnya ternyata dia absennya 1 kali, ya udah berarti skornya 95%. Nah kemudian beberapa KPI itu kalau bisa nggak banyak-banyak gitu ya, karena kalau banyak kita sendiri yang repot ya kan, kalau terlalu banyak kita sendiri yang repot. Nanti aja, kalau memang banyak indikator yang perlu kita masukkan sebagai bagian dari KPI, karena KPI ini nanti impact-nya itu, harapannya ya, harapan impact-nya itu adalah perubahan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kita buat periode aja. Jadi misalnya periode tahun 2024 gitu ya, untuk CS kita mau indikator KPI-nya itu ada, kita ukur dari absennya, keterlambatannya, kemudian kalau di tempat kami itu ada yang namanya mutaba'ah amal harian ya. Jadi bagaimana religiusitasnya misalnya ya, itu kita ukur itu ya. Jadi ini KPI. Atau kalau pada ini belum masuk ya CS. Ini yang lama ini. Harusnya CS ada target omset ya. Target omsetnya ya, targetnya berapa, capaiannya berapa, terus kita kasih bobot. Bobotnya kita hitung berdasarkan mana yang lebih porsinya lebih besar ya, itu di indikator yang paling urgent. Ya kalau CS itu urgentnya apa? CS itu kan sales ya sebenarnya ya. Berarti indikator mencapai omset itu prosentase bobotnya harus lebih besar. 40% misalnya ya. Kemudian kehadirannya 10% misalnya gitu ya. Itu bobotnya. Tuh. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah contoh dari KPI. Jadi yang namanya KPI itu harus terukur. Mutaba'ah amal harian itu kan kualitatif. Iya, tapi bisa kita kuantitatifkan kalau kita minta mereka melaporkan. Kalau di tempat saya itu karena ini ya, kami berharap teman-teman itu juga amal ibadahnya itu nggak dilupakan gitu ketika bekerja ya. Jadi kita mau mereka melaporkan sholatnya itu, sholat tepat waktunya itu berapa kali. Nah itu dilaporkan. Itu kan bentuknya nanti berupa angka ya, hasilnya berupa angka. Dah mungkin itu. Nah silakan teman-teman, kan tadi sudah nulis tuh ya. Kita coba job desk-nya apa saja, kemudian peraturan yang teman-teman tetapkan ya, tata tertib yang teman-teman tetapkan pada karyawannya apa saja. Coba masih ada waktu nih ya, coba kita buatkan KPI dan performance appraisalnya. Oh ya, satu lagi. Nah di atas tadi itu yang namanya performance appraisal itu kan terdiri dari 2 aspek ya, aspek perilaku kerja dan aspek kinerja utama. Nah ini nanti teman-teman tetapkan yang mana yang akan teman-teman ukur dalam satu tahun dan mana yang akan diukur tiap bulan gitu. Nah kalau saran saya sih ya, ini saran saja gitu, karena aspek perilaku kerja itu yang namanya manusia tuh kan dinamis tuh, bisa berubah ya kan, bisa berubah. Bisa aja sekarang itu nggak tertib, tapi karena ada insight tertentu ternyata dia terus tertib gitu ya. Nah yang perilaku kerja itu diukurnya itu 1 tahun atau minimal 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali diukur. Sedangkan yang aspek kinerja utama, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya job desk, hal-hal yang sifatnya jadi tugas dan tanggung jawab mereka ya, tupoksi mereka, itu diukurnya harus tiap bulan ya, harus tiap bulan. Nah karena 2 hal ini, 2 aspek ini
akan kita gunakan nantinya untuk menentukan keputusan-keputusan, misal nih ya, kenaikan gaji di akhir tahun, ya kan? Kenaikan gaji di akhir tahun misalnya. Nah, ini bisa kita collab. Jadi kita bobot aja aspek perilaku kerjanya itu, kita ambil karena aspek perilaku kerja itu kita ukur 1 tahun gitu ya. Dan menurut kita gitu ya, itu adalah bagian yang menurut kita itu lebih penting yang job desk, yang kinerja utama misalnya. Ya udah kita kasih bobot aja misalnya yang kinerja utama 70%, yang perilaku kerja 30% misalnya gitu. Sehingga di akhir tahun itu ketemu nih yang karyawan-karyawan yang skor performance appraisalnya itu di atas 80 itu siapa gitu ya, di bawahnya siapa. Ya, kalau berkaitan dengan gaji dan keputusan gaji kan berangkat dari teman-teman sendiri ya. Kita mau jadikan yang 80% kita mau samakan kenaikannya, atau ya udah kita nggak perlu samakan, sudah pure blegeran gitu ya, sesuai dengan skornya. Kita jadikan prosentase KPI itu sebagai bahan untuk menaikkan sebagai alat untuk prosentasenya kita gunakan untuk menaikkan gajinya. Jadi misalnya gaji tahun sebelumnya 1.500.000, KPI-nya itu akhir tahun setelah diukur 80% misalnya. Kok KPI, performance appraisalnya ya, PA-nya itu 80%. Ya udah berarti dikalikan aja kenaikannya. Berarti misalnya 1.500.000 kali 80% gitu ya. Kali 80%. Ketemu kan berarti itu berapa? Nah, tinggal ditambahkan aja kenaikannya. Misal. Nah, itu terkait dengan keuangan balik pada kebijakan masing-masing ya, itu beda-beda. Ada yang menggunakannya sebagai langsung prosentase seperti itu, ada juga yang dilihat pokoknya kalau skornya di bawah 80% aku naikkan sampai sekian nominalnya misalnya. Kalau KPI-nya itu di bawah 50% gitu ya, itu kenaikannya cuma sekian, tetap naik tapi sekian. Tapi bukan nurun ya. Karena kalau katanya kalau kita baca di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, gaji pokok itu sebenarnya nggak boleh turun. Gitu. Gaji pokok itu sebenarnya nggak boleh turun, kecuali mungkin ada perubahan posisi ya. Posisinya ya dari dari tim teknis produksi jadi OB misalnya. Itu kan pasti tugas dan tanggung jawabnya juga berbeda ya. Mungkin lebih ringan gitu ya dibandingkan ini gitu. Ya jadi kalau bisa naik. Kalau misalnya skornya rendah gimana? Ya kenaikan ya mungkin tidak seperti mereka yang skornya di atas rata-rata yang kita tetapkan misalnya. Jadi itu nanti bisa kebijakan masing-masing teman-teman. Tidak ada patokan yang terkait dengan aspek penilaian, itu tidak ada patokan yang baku. Tapi yang jelas dua hal ini harus kita ukur. Kenapa? Karena kalau perilaku kerja itu kita bisa gunakan untuk melihat teman-teman karyawan ini bisa menyesuaikan diri dengan budaya perusahaan kita tidak, gitu. Jadi kalau yang tadi kalau Mas Firman bilang itu KPI sosial itu ya Mas, itu bisa kita gunakan untuk mengukur karyawan-karyawan ini bisa menyesuaikan diri nggak ya dengan budaya kita gitu, dengan budaya kerja kita, dengan budaya perusahaan kita atau budaya bisnis kita gitu. Sedangkan kalau penilaian aspek kinerja utama atau KPI itu kita gunakan untuk mengukur untuk melihat mereka layak dipertahankan karena benar-benar bekerja sesuai job desk-nya atau tidak gitu. Atau mereka bisa dikembangkan gitu ya, diberikan pelatihan itu di sisi apanya gitu. Kalau di sisi job desk-nya berarti mungkin pelayanan gitu ya, berarti ya udah kita kasih training tentang pelayanan. Pelayanannya ya kurang nih kalau dilihat dari KPI-nya, skor pelayanannya itu kurang misalnya, dia nggak pernah sama sekali nyampe target omset, berarti harus dikasih pelatihan marketing mungkin gitu ya, bagaimana menjadi sales ya, karena CS itu kan juga sales, menjadi sales untuk produk-produknya misalnya ya, tuh mungkin pelatihan-pelatihan yang seperti itu. Sedangkan kalau perilaku kerja itu bisa kita gunakan untuk mengukur dia layak dipertahankan karena bisa menyesuaikan diri dengan baik atau tidak dengan budaya perusahaan kita.